channel iProk LKPP bersama saya Dimita dari Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai permintaan berulang atau yang biasa kita kenal dengan repeat order pada aplikasi SPSE 4.5. Repeat order merupakan permintaan berulang untuk jasa konsultansi yang sama. Repeat order dibagi menjadi dua bagian, yaitu repeat order untuk jasa konsultan non-konstruksi dan jasa konsultan konstruksi. Permintaan berulang atau repeat order dapat digunakan untuk jasa non-konstruksi yang berkaitan dan atau ruang lingkupnya sama dengan kajian atau pekerjaan sebelumnya, meliputi 1. Uraian pekerjaan, 2. Keluaran yang ingin dihasilkan, 3. Metodologi yang digunakan, dan atau 4. Komposisi tenaga ahli, contohnya jasa konsultasi audit dan jasa konsultasi SOP. Selanjutnya diberikan kepada penyedia yang mempunyai nilai kinerja baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau SIKAP. Kemudian diberikan dengan batasan paling banyak 2 kali dalam tahun anggaran yang sama dan atau tahun berikutnya paling lama 3 tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya, dan yang terakhir dilakukan dalam UKPBJ yang sama. Kriteria selanjutnya adalah desain berulang. Desain berulang merupakan desain pada pekerjaan konstruksi yang sederhana, memiliki standar secara umum dan penyesuaian desainnya hanya dilakukan untuk bagian fondasi atau dasar bangunan saja. Contohnya pekerjaan pembuatan desain gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung kantor, dan lain-lain. Kriteria selanjutnya hanya dapat diberikan kepada penyedia yang mempunyai kinerja baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau SIKAP. Selanjutnya diberikan dengan batasan paling banyak 2 kali dalam tahun anggaran yang sama dan atau tahun berikutnya paling lama 3 tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya, dan yang terakhir dilakukan dalam UKPBJ yang sama. Pengen tahu tutorial repeat order di aplikasi SPSE 4.5? Yuk kita simak sama-sama! Berikut adalah tampilan SPSE. Langkah pertama, login sebagai PPK untuk membuat paket. Login sebagai non-penyedia, kemudian masukkan password dan kode keamanan, lalu klik tombol login. Masuk ke halaman daftar paket, kemudian klik tombol non-tender. Lalu klik tombol buat paket. Isi kolom KLPD, tahun anggaran, satuan kerja, metode pemilihan, dan jangan lupa klik tombol update RUP. Selanjutnya, pilih kode RUP dan klik tombol buat paket. Setelah paket berhasil dibuat, isikan nama paket dan lokasi pekerjaan, kemudian pastikan nilai pagu paket sudah sesuai dengan nilai yang diinginkan. Jika sudah sesuai, klik tombol selanjutnya. Tugas PPK selanjutnya adalah menyiapkan dokumen persiapan pengadaan. Tahap pertama yaitu isikan rincian HPS. Isikan jenis barang atau jasa, satuan, volume, harga atau biaya, dan pastikan untuk mengisi KBKI untuk setiap jenis barang atau jasa. Jika seluruh data sudah terisi, klik tombol simpan dan klik tombol kembali. Selanjutnya, upload dokumen kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis dan gambar, kemudian klik tombol upload, pilih file, dan klik close. Upload rancangan kontrak, klik tombol upload, pilih file, kemudian close. Kemudian, upload dokumen uraian singkat pekerjaan, klik tombol upload, pilih file, kemudian close. Kemudian, upload dokumen informasi lainnya namun jika diperlukan. Selanjutnya, pilih jenis kontrak sesuai paket, lalu klik tombol selanjutnya. Tahap terakhir, PPK memilih penanggung jawab selanjutnya yaitu UKPBJ. Pilih UKPBJ, lalu klik tombol pilih. Selanjutnya, upload nota dinas dari PPK kepada KUPPBJ terpilih, kemudian klik tombol upload dan kirim email. Kemudian klik simpan dan membuat paket. Tahapan selanjutnya adalah login sebagai KUPPBJ, kemudian masukkan password dan kode keamanan, lalu klik login. Setelah login, masuk ke menu daftar paket, kemudian pilih tombol
non-tender. Pilih nama paket sesuai dengan undangan yang dikirim oleh PPK. Jika paket sudah sesuai, klik selanjutnya pada tahap 2 dokumen persiapan, pastikan nilai HPS, dokumen persiapan pengadaan, penanggung jawab, jenis kontrak, dan nota dinas PPK sudah sesuai. Jika seluruh data sudah lengkap, klik tombol lengkap pada status paket. Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Pada tahapan terakhir yaitu pemberitahuan, KUPPBJ akan memilih pokja pemilihan. Klik pilih pokja pemilihan sesuai dengan pokja yang diinginkan. Lalu klik tombol pilih. Kemudian, upload nota dinas KUPPBJ kepada pokja. Lalu klik tombol kirim email. Untuk selanjutnya, login sebagai pokja untuk menerima undangan dari KUPPBJ. Masukkan user ID, password, dan kode keamanan, lalu klik tombol login. Masuk ke menu daftar paket, kemudian klik non-tender. Pilih nama paket yang diinginkan, kemudian klik tombol buat non-tender. Kemudian, pada metode pengadaan, pilih metode pemilihan penunjukan langsung repeat order, kemudian klik simpan, lalu close. Kemudian, pilih kualifikasi usaha, checklist jika paket ditujukan untuk pelaku usaha orang asli Papua. Kemudian, isi jadwal untuk setiap tahapan mulai dari upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi teknis dan negosiasi, serta penanda tanganan kontrak, lalu klik simpan. Lalu klik tombol kembali. Selanjutnya, isi dokumen pemilihan. Yang pertama, persyaratan kualifikasi. Yang pertama, pada persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas, isi jenis izin, kemudian bidang usaha atau subbidang usaha atau klasifikasi atau subklasifikasi. Jika memiliki persyaratan tambahan, seperti memiliki SDM manajerial, memiliki SDM tenaga ahli, memiliki SDM tenaga teknis atau terampil, dan memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan, dapat diisi pada kolom, kemudian klik simpan, dan klik kembali. Selanjutnya, isi masa berlaku penawaran, klik tombol simpan lalu close. Kemudian, pilih daftar dokumen yang dipersyaratkan untuk melengkapi penawaran peserta pengadaan. Setelah itu, klik simpan dan kembali. Jika seluruh dokumen pemilihan sudah lengkap, klik tombol upload, kemudian input nomor dokumen pemilihan, tanggal dokumen pemilihan, serta dokumen pemilihan. Lalu klik tombol upload dokumen, lalu close. Selanjutnya, kirim undangan review dokumen. Klik tombol upload, lalu lengkapi formulir dokumen undangan. Jika sudah lengkap, klik tombol kirim pesan dan klik tombol kembali. Selanjutnya, jika telah dilakukan review dokumen persiapan pemilihan, upload berita acara hasil review pada kolom yang tersedia dengan mengklik tombol upload. Klik tombol pilih penyedia. Pilih penyedia sesuai dengan referensi pada paket seleksi sebelumnya. Pastikan memenuhi ketentuan pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2022 dengan mengisi kode tender, lalu klik tombol cari, lalu klik tombol simpan, dan kembali. Jika seluruh persyaratan sudah terisi, silakan klik tombol setuju pada fakta integritas. Jika tidak setuju, masukkan alasan pada kolom yang tersedia. Tahapan selanjutnya, login sebagai anggota Pokja lainnya untuk menyetujui fakta integritas dari paket yang sudah dibuat. Tahapan selanjutnya, login sebagai Pokja, lalu masuk ke menu beranda dan klik menu non-tender. Pada tahap ini, Pokja akan melakukan review terhadap dokumen kualifikasi, surat penawaran, administrasi dan teknis, serta harga yang telah diinputkan oleh penyedia. Evaluasi administrasi, jika penyedia memenuhi persyaratan, klik centang pada kolom memenuhi, lalu klik simpan.
Lakukan hal yang sama pada tab evaluasi kualifikasi dan evaluasi teknis. Pada tab evaluasi harga atau biaya, lakukan penilaian pada harga yang ditawarkan. Jika harga yang ditawarkan memenuhi persyaratan, maka klik tombol lulus, lalu klik tombol simpan. Kemudian, lengkapi formulir yang tersedia, lalu klik tombol kirim. Selanjutnya, lakukan verifikasi dengan mengklik tombol verifikasi. Selanjutnya akan muncul pop-up konfirmasi verifikasi yang menyatakan bahwa sudah dilakukan verifikasi terhadap data penyedia. Jika sudah berhasil, maka tombol akan berubah menjadi hijau dengan tulisan terverifikasi. Selanjutnya akan muncul tombol input hasil negosiasi. Pada tahap ini, Pokja dapat melakukan negosiasi terhadap harga yang telah diajukan oleh penyedia. Jika harga negosiasi sudah tampil, klik tombol penetapan pemenang. Akan muncul pop-up penetapan pemenang, isi pada kolom urutan, lalu klik tombol submit. Selanjutnya adalah tahap persetujuan dari anggota Pokja pemilihan lainnya. Klik tombol setuju jika menyetujui pemenang terpilih, lalu klik tombol kembali ke hasil evaluasi untuk melihat status persetujuan dari Pokja lainnya. Jika seluruh anggota Pokja pemilihan sudah menyetujui pemenang, masuk ke informasi non-tender untuk melengkapi berita acara. Pada kolom hasil evaluasi, akan tampil urutan penyedia dan nama penyedia sebagai pemenang. Selanjutnya, pada kolom berita acara, klik upload untuk mengupload berita acara evaluasi penawaran. Lengkapi form dengan mengisi nomor, tanggal, keterangan tambahan lain, serta dokumen berita acara, lalu klik tombol upload berita acara. Selanjutnya, klik upload pada berita acara hasil non-tender dan lakukan step yang sama. Klik tombol pengumuman pemenang untuk memberikan informasi kepada pemenang. Jika diperlukan dokumen lainnya, dapat diupload pada menu berita acara lainnya.